Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pak. Apakah teman-teman sudah semua ke gedung? Sudah Pak. Sudah, Pak. Sudah. Ada yang tidak masuk ya? Hampir semua ya. Ya Pak. Pak. Ir. Silakan sebelum memulai mata pelajaran kita, silakan Karunia memimpin doa. Pak, siap. Untuk teman-teman, sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa bersama-sama. Kita dimulai. Berdoa selesai. Walaupun masih dalam pandemi COVID-19, anak-anak sekalian harus tetap menjaga kesehatan dan menerapkan standar protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini untuk menjaga kesehatan kalian agar terhindar dari virus COVID-19. Dan satu lagi, kalian itu jangan pernah menyerah dan selalu semangat dalam belajar. Mari kita flashback anak-anakku sekalian. Materi sebelumnya ada yang ingat? Materinya apa ya? Interaksi, Pak. Ya, betul. Interaksi sosial. Terus kemudian di antara teman-teman ini, teman-teman Karunia, ada yang ingat tidak norma sosial? Coba jawab ya Pak ya. Ya, silakan Dina. Seingat saya norma itu aturan gitu Pak nih, aturan-aturan atau perilaku yang berlaku di suatu masyarakat. Betul. Terus jenis-jenis norma apa saja? Yang tahu boleh menjawab. Norma agama? Norma apa? Saya lupa Pak. Iya, norma agama ya. Teman-temannya ya Pak. Ya? Norma agama. Susilaan, Pak. Oh, Ya, betul. Jadi norma sosial tentunya berbeda-beda antara norma yang satu dengan norma yang lain. Norma sosial mengikuti kebutuhan yang ada di dalam masyarakat. Sekumpulan norma tersebut akan membentuk lembaga sosial. Nah, inilah yang akan kita pelajari, yaitu lembaga sosial. Langsung saya share. Amati ya. Iya Pak. Apakah sudah terlihat?
Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, sudah kelihatan, Pak. Ya. Sudah, Sudah, Pak. Pak. Ya maklumlah ya anak-anak, ini di desa ya, bukan di kota. Mohon maaf Pak Guru, jaringannya juga kurang bagus. Sudah nampak ya anak-anak sekalian? Sudah, Pak. Sudah, Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, Pak Guru lanjutkan. Ini lembaga sosial. Kita lihat lembaga sosial merupakan sebuah wadah kumpulan dari norma-norma yang tersusun secara sistematis dan terbentuk dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dari norma-norma yang saya tanyakan tadi, ada norma sosial, ada norma kesusilaan, norma agama, kemudian ada norma hukum. Dari berbagai norma tersebut membentuk lembaga sosial. Nah, sekarang silahkan anak-anak sekalian mengamati gambar tersebut, ya, gambar ini yang ada di tampilan slide Bapak. Itu gambar. Yang pertama adalah gambar pasar terapung. Yang kedua, gambar apa anak-anak? Handphone, Pak. Yang tahu? Handphone, Pak. Handphone. Smartphone. Media sosial ya mungkin. Ya. Kalau yang pertama gambar apa? Pasar, Pak. Pasar di sungai, Pak. Pasar terapung itu, Pak, mungkin. Pasar. Iya, yang di Kalimantan tuh, Pak ya. Terus kemudian yang kedua handphone. Ini saya analisa, coba saya terangkan sebentar. Yang pertama itu adalah gambar pasar terapung, mana ada aktivitas pasar. Terus kemudian yang kedua ini adalah yang dimaksudkan adalah pasar online atau marketplace atau play store. Seperti Shopee itu ya, Pak? Betul, Rifa suka belanja di Shopee ya? Jarang, Pak. Ya, Pak yang sering belanja. Wah, Mbak Meta itu, Pak. oh, Kalau saya jualan Pak di situ Pak. Itu 10 Pak, banyak diskonnya, Pak. iya. Kalau ke pasar pernah? Sudah jarang Pak. Sudah Jarang, kumpul, Pak. Saya malas kepanasan Pak. Nggak ada uang untuk belanja, Pak. Minta orang tua. Kita ke pasar, Pak. Iya. Jualan. Tentunya banyak sekali toko online. Iya, ada Shopee, ada Lazada dan lain sebagainya. Kemudian yang satunya pasar itu juga banyak sekali penjual dan pembeli di dalamnya. Nah, terus juga kita hubungkan ke kelembagaan sosial. Nanti setelah kalian mengamati ini, kalian hubungkan ke kelembagaan sosial, di mana ada masuk ke dalam kriteria lembaga apa dan fungsinya apa. Jadi kalian dari problem ini kalian coba diskusikan kepada ke kelompok kalian. Jadi kalian diskusikan mengenai gambar ini.
Selanjutnya ini ada, nah ini coba amati. Ini gambar apa anak-anakku sekalian? Belajar membaca. Belajar membaca. Lembaga pendidikan keluarga, Pak. Keluarga, Pak. Keluarga. Betul. Anak. Ya. Sama Ini mbaknya. ada bapak, ada ibu, ada anak. Bapak mengajari belajar. Di sini kalau kalian masih kesulitan dalam mengkaitkan lembaga sosial dengan gambar pasar ini atau marketplace ini, kalian bisa ambil ini sebagai contoh paling sederhana, yaitu lembaga keluarga. Ini lembaga keluarga. Dan lembaga keluarga ini terdiri dari bapak, ibu, dan anak-anak yang mengatur aturan dalam keluarga. Misalkan Karunia ini seorang anak yang cenderung memiliki kebiasaan aneh, yaitu keluar malam. Di dalam lembaga keluarga maka ada yang ngatur, ada yang memberi sanksi, ada yang menegur, ada yang melerai, ada yang tidak memperbolehkan, yaitu dari bapak atau ibu kalian. Kalau di sekolah juga bapak ibu guru. Selanjutnya ini adalah, coba amati anak-anak sekalian. Ini gambar apa? Ayo. Tempat ibadah, Pak ya. Lembaga agama, Pak. Lembaga agama. Betul. Ari tahu itu adalah lembaga agama. Berarti cerdas-cerdas ya. Iya, Pak. Tahu, Pak. Itu simbol tempat ibadah, Pak. Ya. Bagus sekali. Berarti sudah sempat masuk Google Classroom saya ya kemarin. Iya, Pak. Kemarin, Pak. Sudah, Pak. Ada ya? Iya, Ada ya Pak. gambarnya. Oh. Nggih, ada, Pak. Lanjut lagi. Sama ya. Terus kemudian ini. Dari foto ini. Foto apa itu? Anak sekolah, Pak. Di sekolah, Pak. Pak. Mungkin lembaga Sekolah pendidikan. ada sekolah Pak, ini kangen. Oh, Ini ketemu Pak Guru lagi. iya. Anak-anak pasti sangat rindu, pengen ketemu tatap muka kembali karena COVID-19 ini kita terpaksa melakukan pembelajaran secara online atau daring. Nah, ini masuk ke dalam lembaga pendidikan. Sekarang kita coba melihat ini ciri-ciri menganalisa, mengidentifikasi mengenai ciri-ciri lembaga sosial. Yang pertama, lembaga sosial itu memiliki tingkat kekekalan tertentu. Yang kedua, lembaga sosial itu memiliki simbol. Yang ketiga, memiliki norma tertulis dan tidak tertulis. Yang keempat, memiliki tujuan yang jelas. Tidak ada lembaga sosial yang tidak memiliki tujuan yang jelas. Memiliki alat kelengkapan, sarana dan prasarana. Nah, terus kemudian ini memiliki pola perilaku.
Sekarang kita masuk ke fungsi lembaga sosial. Fungsi lembaga sosial ini fungsinya apa toh? Fungsinya itu yang pertama itu untuk menjaga keutuhan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan solidaritas masyarakat. Yang ketiga, mengendalikan perilaku warga masyarakat. Yang keempat, memberikan pedoman bertingkah laku. Nah, bisa dipahami ya. Lanjut, ini adalah jenis-jenis lembaga sosial. Bisa kalian amati untuk memahami jenis-jenis lembaga sosial seperti apa dan gambarnya juga seperti apa. Terus kemudian dalam lingkungan kalian coba kalian imajinasikan apakah ada atau tidak, yang pastinya pasti ada. Coba gambar yang pertama ini ada bapak, ada ibu, ada anak-anak. Ini sudah pasti ya. Lembaga apa anak-anak sekalian? Lembaga keluarga. Lembaga keluarga, Pak. Bagus, ya, Pak. Betul. Yang kedua ini apa? Gambar apa? Lembaga apa? agama. Agama itu Pak ya. Lembaga agama. Agama ya Pak ya. Agama, Pak. Ya, lembaga agama. Terus kemudian yang ketiga ini, ayo yang mengatur uang. Lembaga ekonomi, Pak. Ekonomi. Ya, ini adalah Bank Indonesia. Ya. Ini yang mengatur perekonomian, ini lembaga masuk ke dalam lembaga ekonomi. Lanjut lagi ke jenis lembaga yang lain. Yang pertama ini ada Lembaga pendidikan, Pak. lembaga pendidikan. Betul, ada sekolah. Ya. Terus kemudian ada ini adalah Lembaga politik. Gedung DPR itu, Pak ya. Ya betul, ini gedung DPR. Politik. Lembaga politik. Politik, Pak. Lembaga politik. Betul sekali. Pinter ya, sudah paham dari awal kan sudah diulas ya, sampai sini sudah bisa mengartikan ya dari sebuah gambar. Lanjut, ini adalah lembaga kebudayaan Betawi. Terus ini adalah lembaga agama, lembaga agama ya. Untuk video ini, untuk penayangan ini, setelah penayangan ini kalian bisa mengerjakan LKPD kalian, lembar kerja kalian. Nah, sebelumnya kalian akan saya bentuk kelompok terlebih dahulu untuk mengerjakan tugas ini. Kelompoknya terdiri dari 3 sampai dengan 4 siswa. Dan memilih kelompoknya masing-masing. Mulai dari Syakirin, minta temennya siapa saja temennya, 2 atau 3, silahkan sebutkan nama. Mimin.
Kemudian Sarip, Muhammad Sarip. Cukup, Pak? Wah, saya cewek sendiri nih. Tidak apa-apa, Bu. Baru dua. Tidak apa-apa. Baru dua saya kirim. Oke, siap. Sarip 1. Ya, Syarif, terus Mimin, terus Syakirin. Siapa lagi? Kurang 1. 4 atau 3? 3 saja ya. 3 saja ada. Ya, Pak. Terus Dina, silahkan memilih kelompoknya, sebutkan nama. Dina yang mana, Pak? Dinanya ada 2. Dina Aniningsih. Iya, siswa saya ada 2 ya namanya Dina. Dina Aniningsih. Saya sama Arin sama Meta aja, Pak, nggih. Ya. Terus Karunia, sudah punya kelompok belum? Sudah buat kelompok belum? Belum, Pak. Saya nggak pernah diajak itu, Pak. Waduh, Saya ikut Kenapa yang nggak diajak? sudah, Pak. waduh. Teman-temannya yang lain Karunia ikut saja, ikut temannya, kelompok temannya. Kalau Ya, sudah, misalkan, Pak. Ikut Budina, Pak. Saya, Pak. oh ikut Budina. Boleh. Kalian dibentuk kelompok ini agar supaya apa toh? Nanti dalam pengamatan ya, bisa berdiskusi, berpikir, bekerja sama dan berbagi untuk memecahkan mengenai kelembagaan sosial tersebut. Seperti gambar yang Pak Guru tayangkan tadi mengenai pasar online dan lembaga perekonomian berupa pasar online dan pasar tradisional. Nah, lembaga ekonomi tersebut nanti kalian jabarkan fungsi-fungsinya. Ya, tidak sekarang ya. Anak-anak bisa mengirimkan hasil diskusi tersebut besok pada saat jam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, jam mata pelajaran saya. Bisa dikirim lewat LMS, yaitu Google Classroom yang sudah saya sediakan. Nah, setelah ini kalian bisa keluar dari Google Meet ini dan mulai mengerjakan lembar kerja yang telah ada di link ini. Nah, ini bergabung dulu di tampilan share slide yang Bapak tampilkan ini dengan klik tautan di bawah ini ya, nanti akan masuk ke LMS-nya kegiatan pembelajaran kelas 7 IPS. Nanti ada bahan ajar di sini ketika kalian membutuhkan referensi atau membutuhkan materi yang lebih banyak lagi, kalian bisa klik unduh di sini dan ada videonya di sini juga. Terus kemudian jangan lupa setelah itu terus selesai ya enggak. Setelah itu kalian masuk ke kalian mengerjakan LKPD-nya di dalam LMS tersebut. Terus kemudian melalui Google Meet ini ya, masuk kembali ya, atau di LMS-nya sudah ada nanti ada petunjuk untuk masuk ke Google Meet kembali ke sini ya. Kita akan membahas ya, kita
kita akan membahas dari serta menarik kesimpulan dari apa yang telah kita lakukan ya. Terus kemudian dari setelah dibuat kelompok sudah jadi, terus kemudian mengerjakan tugasnya, terus kemudian ini kalian bisa meninggalkan Google Meet ini dan bergabung kembali. Mengingat waktunya, saya kasih waktu 30 menit. Silahkan masuk ke LMS-nya dan mengunduh LKPD-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lembaga sosial. Pengertian, syarat, dan ciri lembaga sosial. Dalam pengertian sosiologis, lembaga dapat digambarkan sebagai suatu organ yang berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Supaya hubungan antar manusia di dalam suatu masyarakat bisa terjalin sebagaimana yang diharapkan, maka dirumuskanlah norma-norma masyarakat. Norma merupakan aturan atau kaidah yang menjadi pedoman tingkah laku dan memberitahu kalau perilaku kita itu benar atau salah. Sejumlah norma-norma ini kemudian disebut sebagai lembaga sosial. Namun, tidak semua norma atau aturan yang ada di masyarakat disebut lembaga sosial. Norma atau aturan-aturan yang dapat dikategorikan sebagai lembaga sosial harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut. 1. Sebagian besar anggota masyarakat menerima norma tersebut. 2. Norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial. Syarat yang ketiga adalah norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat. Di dalam masyarakat dikenal beberapa tingkatan norma, yaitu 1. Cara. Cara lebih terlihat pada perbuatan individu dalam masyarakat. Penyimpangan dalam norma cara ini tidak akan mendapat hukuman berat, akan tapi hanya sekedar celaan dan teguran. Contoh tindakan yang melanggar norma ini antara lain cara seseorang membuang sampah. Jika ada seseorang membuang sampah sembarangan, cenderung mendapat celaan karena melakukan tindakan yang tidak sesuai pada tempatnya. 2. Kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Contohnya, kebiasaan memberi hormat kepada yang lebih tua usianya. Mendahulukan orang yang sudah lanjut usia ketika sedang antri dan sebagainya. Bagi mereka yang melanggar akan dikenakan sanksi sosial berupa teguran. 3. Tata kelakuan. Kebiasaan itu kemudian diterima sebagai patokan atau norma pengatur kelakuan bertindak, maka di dalamnya sudah terdapat unsur pengawasan dan jika terjadi penyimpangan, pelakunya akan dikenakan sanksi. Contoh, jika seorang peserta didik melanggar tata tertib sekolah, akan mendapatkan sanksi atas perbuatannya sesuai dengan tata tertib yang berlaku. 4. Adat istiadat. Tata kelakuan yang semakin kuat mencerminkan kekuatan pola kelakuan masyarakat yang mengikat para anggotanya. Bagi anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat, maka ia akan mendapat sanksi sesuai dengan adat istiadat masing-masing. 5. Hukum. Hukum merupakan sekumpulan aturan resmi dan tertulis dalam masyarakat. Hukum berisi ketentuan, perintah, dan larangan yang dibentuk untuk menciptakan suatu keadilan.
Pelanggaran terhadap hukum dapat dikenai sanksi tegas berupa kurungan penjara dan denda sesuai ketentuan pengadilan. Aturan-aturan hukum biasanya berbentuk buku tertulis, misalnya Undang-Undang Dasar 1945, keputusan presiden, peraturan presiden, dan lain-lain. Lembaga sosial memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Memiliki tingkat kekekalan tertentu. Lembaga sosial dalam masyarakat cenderung bertahan lama karena terbentuk untuk menciptakan keteraturan sosial. Suatu lembaga sosial akan terus diwariskan dari generasi ke generasi. 2. Memiliki simbol. Simbol difungsikan untuk mempermudah seseorang mengingat keberadaan lembaga, visi, misi, dan tujuan yang hendak dicapai. Simbol-simbol tersebut dapat berupa gambar, tulisan, gabungan gambar dan tulisan, serta bendera. Contoh, logo Tutwuri Handayani yang merupakan simbol dari lembaga pendidikan. 3. Memiliki norma tertulis dan tidak tertulis. Contoh, lembaga pendidikan seperti sekolah terdapat peraturan tertulis yang tercantum dalam tata tertib sekolah. Sedangkan aturan tidak tertulis dalam sekolah, misalnya siswa harus menghormati guru. 4. Memiliki tujuan yang jelas. Contoh, lembaga pendidikan bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. 5. Memiliki alat kelengkapan. Lembaga sosial membutuhkan alat kelengkapan untuk mencapai tujuan. Contoh, TNI membeli berbagai alat utama sistem pertahanan seperti tank, senjata, dan pesawat tempur. Yang terakhir adalah memiliki pola perilaku. Lembaga sosial terdiri atas norma, adat istiadat, kebiasaan, dan tata kelakuan yang tergabung dalam satu pola perilaku. Sebagai contoh, di sekolah terdapat norma dan tata kelakuan yang diberlakukan kepada seluruh warga sekolah agar dipatuhi. Apakah semuanya sudah masuk ke unit kembali? Sudah, Pak. Sudah. Nah, tugasnya berat-berat apa enggak tadi? Mari kita cari tiga. Iya Pak, lumayan. Pak. Lumayan ya. Baik. Interaksi, Pak. Sekarang interaksi sosial. Mari kita bahas soal yang paling sulit itu apa. Nah, Rifa. Kalau menurut saya yang lembaga agama itu loh Pak. Antara teman-teman ini, Tolong dijelaskan lagi nggak Pak? karunia ada yang tidak. Norma lembaga agama itu adalah lembaga yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan. Contohnya, ini contoh dari lembaga agama adalah Majelis Ulama Indonesia MUI ya. Pada aneka jajanan yang kamu beli itu ada logonya MUI. Nah, untuk mengetahui sertifikat halal tidaknya makanan tadi, jadi kalian kalau beli jajan pastikan lihat labelnya, itu ada label MUI tidak, itu termasuk lembaga agama yang mengeluarkan sertifikat halal dan tidaknya suatu makanan seperti itu. Cukup jelas, Rifa? Nggih Pak, jelas. Terima kasih Pak. Oke. Untuk yang lain, apakah ada pertanyaan? Tidak ya? Ada? Tidak ada ya. Sudah pintar-pintar semua. Ini ada sedikit ya kata-kata dari Pak Guru. Jadi anak-anakku sekalian, belajar itu tidak mudah, seperti membalikan telapak tangan.
tetapi diperlukan perjuangan serta usaha yang maksimal untuk menggapainya. Jadi kuncinya kalian harus tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran selanjutnya untuk menggapai cita-cita. Minggu depan materi selanjutnya adalah permintaan dan penawaran. Berharap siswa mencari sumber belajar dari YouTube atau ruang guru atau yang lain sebagainya yang lebih relevan dan sesuai. Sebelum kita akhiri, silahkan Karunia, Ketua Kelas, memimpin doa. Iya Pak. Teman-teman, karena pelajaran sudah selesai, mari kita berdoa biar apa yang disampaikan Pak Aris bisa doa selesai. Oke, dari Pak Guru saya sampaikan terima kasih. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.